Saputra Siombing dengan NIM D1C224015. Persamaan diferensial nilai variabel bebas. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi tak diketahui serta turunan-turunannya terhadap suatu variabel bebas. Nah, teman-teman, persamaan ini digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena fisik dalam ilmu matematika, teknik, biologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, pada persamaan diferensial ini kita akan membahas yaitu syarat tambahan, yaitu syarat awal dan syarat batas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi acuan turunan dalam persamaan. Misalnya, persamaan yang diberikan dy per dx, y, maka variabel bebasnya adalah x. Kemudian, syarat awal. Syarat awal adalah nilai fungsi atau turunan yang ditentukan pada satu titik khusus. Jadi, dia sudah ditentukan titiknya dari variabel bebas. Jika diberikan persamaan variabel, maka dy per dt dengan syarat awal y0 sama dengan y buka kurung 0. Artinya sudah menjadi nilai awal. Biasanya syarat awal ini melibatkan perubahan terhadap waktu. Kemudian syarat batas. Nah, untuk syarat batas ini, dia dalam kondisi tambahan diberikan ujung pada domain variabel bebas. Biasanya x sama dengan 0 atau x sama dengan L. Untuk menentukan solusi khusus dari suatu persamaan diferensial. Nah, untuk syarat batas ini sangat penting dalam matematika teknik. Misalnya konduksi panas, getaran senar, dan aliran fluida. Oke teman-teman, kita akan membahas dua contoh soal syarat awal. Di sini diberikan satu permasalahan. Persamaan eksponensial sederhana diberi persamaan diferensial dy per dt sama dengan 3y. Dengan syarat awal y0 sama dengan 2. Variabel bebas t. Maka kita akan pisahkan variabelnya dulu. Sesudah kita pisahkan, kita gunakan syarat awal, maka y0 sama dengan 2. C sama dengan 2, maka jawabannya adalah YT sama dengan 2E 3T. Kemudian soal yang kedua, fungsi dengan turunan berupa T diberi persamaan diferensial dy per dt sama dengan min 5T dengan syarat awal Y0 sama dengan 4. Variabel bebas T, penyelesaian. Integrasi YT sama dengan integral min 5T dt sama dengan min 5 per 2 T kuadrat tambah C. Kita menggunakan syarat awal Y0 4, C sama dengan 4, maka jawabannya adalah YT sama dengan min 5 per 2 T kuadrat tambah 4. Masuk dalam contoh soal syarat batas. Soal 1. Suhu batang logam. Suhu T sepanjang batang logam homogen panjangnya 5 cm. 5 cm. Dengan syarat batas T0 sama dengan 100 derajat Celcius, T sama dengan 50 derajat Celcius. Maka didapat penyelesaian integrasi pertama, kemudian integrasi kedua, C1X tambah C2 menggunakan syarat batas T0 sama dengan 100, C2 sama dengan 100, T5 sama dengan 50, maka 5C1 tambah 100 sama dengan 50, C1 sama dengan min 10. Kemudian soal yang kedua, batang terisolasi di satu ujung. Suhu T sepanjang 10 cm memenuhi D kuadrat T per dx kuadrat. X lebih kecil sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. X lebih kecil sama dengan 10. Syarat batasnya P aksen 0. Ujung X 0 terisolasi. T10 sama dengan 50 derajat Celcius. Maka penyelesaian ini didapat integrasi pertama. Integrasi kedua, C1X tambah C2. Maka menggunakan syarat batas sama seperti soal nomor 1 tadi. T aksen 0
sama dengan 0, C1 0, TX sama dengan C2, P10 sama dengan 50, C2 sama dengan 50. Maka jawaban dari penyelesaian ini adalah 50 derajat Celcius pada suhu di seluruh batang, suhu yang konstan. Perkenalkan, nama saya Samuel Christian Suburian dengan NIM D1C224017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan derajat, degree. Apa itu derajat? Derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi setelah persamaan dibebaskan dari akar atau pemecahan terhadap turunan tersebut. Derajat 1. Ciri-ciri PD derajat 1. Turunan tertinggi berpangkat 1. Tidak ada akar atau pangkat pecahan dari turunan. Bentuk umum DY per DX tambah P buka kurung X tutup kurung Y sama dengan Q buka kurung X. Contoh soal 1, degree 1. Soal DY per DX tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Penjelasan, turunan tertinggi DY per DX. Pangkatnya 1, derajat sama dengan 1. Tidak ada akar atau pangkat dari turunan termasuk PD linear orde 1. Penyelesaian, metode integrating factor. Faktor integrasi X sama dengan E pangkat 2DX sama dengan E pangkat 2X. Kalikan kedua sisi E pangkat 2X dy per dx tambah 2E pangkat 2X Y sama dengan 3 pangkat E sama dengan E pangkat 3X. D per dx buka kurung E pangkat 2X Y tutup kurung sama dengan E pangkat 3X. Integrasi E pangkat 2X Y sama dengan E pangkat 3X dx sama dengan 1 per 3 E pangkat 3X tambah C Y sama dengan 1 per 3 E pangkat X C tambah CE pangkat min 2X. Contoh soal 2, dy per dx sama dengan y tambah x pangkat 2. Penjelasan, turunan tertinggi dx per dy, turunan tertinggi dy per dx, pangkatnya 1, derajat sama dengan 1. Penyelesaian, ubah bentuk dy per dx sama dengan y per x tambah x. PD linear dy per dx kurang y kurang x sama dengan x. Faktor integrasi x sama dengan e min 1 per x dx sama dengan 1 per x. Kalikan 1 dy per x dx kurang 1 x pangkat 2 y sama dengan 1. D per dx buka kurung y per x tutup kurung sama dengan 1. Integrasi y per x sama dengan x tambah c, y sama dengan x kuadrat tambah cx. Derajat 2 atau degree 2. Ciri-ciri PD derajat 2. 1. Turunan tertinggi dipangkatkan 2. 2. Tidak ada akar atau pangkat pecahan dari turunan. 3. Bentuk umum seperti biasa. Buka kurung D2Y per dx kuadrat tutup kurung kuadrat tambah titik-titik sama dengan 0. Contoh soal 1. Soal buka kurung D kuadrat Y
per dx kuadrat tutup kurung pangkat 2 tambah dy per dx sama dengan 0. Penjelasan turunan tertinggi d pangkat 2y per dx kuadrat. Pangkatnya 2, derajat sama dengan 2. Penyelesaian umum, karena bentuknya tidak linier, bisa gunakan substitusi. Misal, P sama dengan dy per dx, maka dp per dx sama dengan d pangkat 2y per dx kuadrat. Persamaan menjadi buka kurung dp per dx tutup kurung pangkat 2 tambah p sama dengan 0 dp dx sama dengan akar min p. Pemisahan variabel dp per akar min p sama dengan dx. Lanjutkan dengan integrasi. Contoh soal 2. Soal buka kurung d pangkat 2y per dx kuadrat tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung dy per dx tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1. Penjelasan 1. Turunan tertinggi d pangkat 2y per dx pangkat 2. 2. Pangkatnya 2 sama dengan derajat 2. Catatan, tidak bisa langsung diselesaikan secara eksplisit, tapi derajat jelas sama dengan 2 karena pangkat tertinggi dari turunan tertinggi adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceri Trisandi Ade Putragulo dengan NIM D1C224049. Saya dari Prodi Teknik Pertanian angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika teknik dari kelompok 5. Berikut videonya. Baik, tugas matematika teknik. Di sini ada pengertian, yaitu persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi atau satu variabel atau lebih yang menghubungkan dengan fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Berdasarkan tipe, orde, derajat, nilai variabel bebas, linearitas, homogenitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan berdasarkan tipe. Persamaan diferensial dapat diklasifikasikan berdasarkan tipenya menjadi dua jenis utama, yaitu PD biasa. Persamaan diferensial yang hanya mengandung satu variabel bebas, contohnya adalah persamaan yang menggambarkan gerak benda jatuh bebas, di mana posisi benda hanya bergantung pada waktu. Kemudian yang kedua, PD parsial, persamaan diferensial yang mengandung dua atau lebih variabel bebas. Contohnya adalah persamaan yang menggambarkan distribusi panas pada suatu plat, di mana su bergantung pada posisi X, Y, dan waktu. Kemudian contoh soal PDB. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial biasa berikut. dy per dx sama dengan 2x tambah 3. Untuk mengerjakannya, step pertama itu integritaskan kedua sisi persamaan. Untuk menemukan solusi y, integritaskan kedua sisi persamaan terhadap x. Integral dy per x dx sama dengan integral 2x tambah 3 dx. Kemudian step kedua, lakukan integrasi. Integrasi dari dy per dx adalah y, dan integrasi dari 2x tambah 3 adalah x pangkat 2 tambah 3x tambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Kemudian y sama dengan x2 tambah 3x tambah c. Solusi umum dari PDB tersebut adalah y sama dengan x2 tambah 3x tambah c. Kemudian ada contoh soal persamaan diferensial parsial. Soalnya menentukan turunan parsial. Diberikan fungsi f
dan buka kurung XY tutup kurung sama dengan X2Y tambah 3X Y pangkat 2 tambah 5X kurang 2Y. Tentukan turunan parsial F per parsial X dan parsial F per parsial Y. Langkah pertama, tentukan turunan parsial terhadap X. Untuk mencari parsial F per parsial X, diperlakukan Y sebagai konstanta dan turunkan fungsi terhadap X. Seperti ini caranya, yaitu parsial F per parsial X sama dengan parsial per parsial X buka kurung X pangkat 2Y tutup kurung tambah parsial per parsial X 3XY pangkat 2 tambah parsial per parsial X buka kurung 5X dikurang parsial per parsial X 2Y, dan dapat di bawahnya parsial F per parsial X sama dengan 2XY tambah 3Y pangkat 2 tambah 5 kurang 0. Parsial F per parsial X sama dengan 2XY tambah 3Y pangkat 2 tambah 5. Kemudian setelah selesai menyelesaikan yang ini, dilanjutkan dengan langkah yang kedua untuk mencari parsial F per parsial Y. Perlakukan X sebagai konstanta dan turunkan fungsi terhadap Y. Parsial F per parsial Y sama dengan parsial per parsial Y X pangkat 2 Y tambah parsial per parsial Y 3X pangkat 2 3XY pangkat 2 tambah parsial per parsial Y 5X dikurang parsial per parsial Y buka kurung 2Y tutup. Kemudian dilanjutkan dengan parsial F per parsial Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X buka kurung 2Y tambah 0 kurang 2. Dilanjutkan lagi parsial F per parsial Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6XY kurang 2. Turunan parsial dari fungsi tersebut adalah parsial F per parsial X sama dengan 2XY tambah 3Y2 tambah 5. Di bawahnya ada parsial F per parsial Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6XY kurang 2. Baik, mungkin itu saja yang akan kami jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan kami yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Ipadila dengan NIM D1C22439. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial linear dan non-linear. Dan yang pertama adalah persamaan diferensial linear adalah persamaan yang memiliki variabel, turunan dari variabel tersebut, dan beberapa fungsi lainnya. Persamaan diferensial linear berbentuk dy per dx ditambah py sama dengan q, dengan p dan q adalah konstanta numerik atau fungsi dalam x. Persamaan ini terdiri dari ay dan turunan dari y. Diferensial ini merupakan diferensial orde pertama dan disebut persamaan diferensial linear orde pertama. Dan yang selanjutnya adalah persamaan diferensial non-linear adalah persamaan yang tidak memenuhi sifat linearitas terhadap fungsi tak diketahui atau turunannya, yang berarti suku-sukunya tidak hanya berupa perkalian konstanta dengan fungsi dan turunannya. Fungsi atau turunannya tidak memiliki pangkat satu atau perkalian antar variabel tak diketahui. Ciri utamanya adalah tidak adanya hukum superposisi sehingga solusi tidak bersifat aditif dan sistem menunjukkan perilaku yang lebih kompleks seperti reaksi balik. Persamaan mengandung suku-suku yang melanggar prinsip linear seperti pangkat lebih dari satu pada variabel tak diketahui, misalnya y pangkat 2. Hasil kali antara variabel tak diketahui dengan turunannya, misalnya y pangkat dy per dx. Fungsi non-linear dari variabel tak diketahui atau turunannya, misalnya sin y. Dan selanjutnya, untuk contoh soal adalah sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fare Farezi dengan NIM D1C224027 dengan mata kuliah Matematika Teknik di Prodi Teknik Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial berdasarkan orde, yaitu orde 1 dan orde 2. Persamaan diferensial berdasarkan orde. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi yang belum diketahui dan turunannya. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena dalam kehidupan nyata. Misalnya, yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua pendinginan benda atau hukum Newton, yang ketiga perpindahan panas, yang keempat getaran pada gas, yang kelima aliran listrik pada rangkaian LSI. Orde persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut, yaitu seperti jika turunan tertinggi adalah turunan pertama, yaitu turunan pertama dari Y, maka disebut persamaan diferensial orde 1. Jika turunan tertinggi adalah turunan kedua, berarti itu adalah turunan kedua dari Y, maka disebut persamaan diferensial orde 2. Selain berdasarkan orde, persamaan diferensial juga dibedakan menjadi satu persamaan diferensial biasa, yaitu disebut dengan PDB, yaitu turunan hanya terhadap satu variabel bebas, misalnya YX, dan YX. Yang kedua persamaan diferensial parsial atau PDP, yaitu turunan melibatkan lebih dari satu variabel bebas, misalnya U, X dan T, U, X dan T, dan U, X dan T. Bentuk umum atau rumus pada persamaan diferensial orde yang pertama, yaitu persamaan diferensial orde ke-1, yaitu adalah ini bentuk umumnya dy per dx sama dengan f x dan y. Yang kedua, persamaan linear orde 1 diselesaikan dengan faktor integrasi dengan dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Yang ketiga adalah persamaan dengan variabel terpisah, yaitu dy per dx sama dengan gx hy, yaitu diselesaikan dengan memisahkan variabel y dan x lalu diintegrasikan. Contoh soal pada persamaan diferensial orde pertama, yaitu tentang linear. Contoh soal yang pertama yaitu dy per dx tambah y sama dengan ex. Yang pertama-tama kita harus tentukan faktor integrasinya terlebih dahulu, yaitu seperti mikro x sama dengan e turunan 1 dx integrasi dx sama dengan ex dy per dx ditambah exy sama dengan e 2x, yaitu disederhanakan menjadi d per dx buka kurung ye pangkat x ditutup kurung sama dengan e pangkat 2x. Lalu kita integrasi kedua sisi menjadi ye pangkat x sama dengan e 2x dx sama dengan 1/2 e 2x tambah c. Lalu kita sederhanakan menjadi y sama dengan 1/2 e x ditambah ce dikurang x. Contoh soal pada orde pertama yaitu tentang variabel terpisah. Ini contoh soalnya, yaitu dy per dx sama dengan xy. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita pisahkan variabelnya terlebih dahulu menjadi 1/y dy sama dengan x dx. Lalu kita integrasi kedua sisi menjadi in y sama dengan x kuadrat per 2 ditambah c. Lalu kita eksponensialkan menjadi y sama dengan ce x kuadrat per 2. Bentuk umum atau rumus pada persamaan diferensial orde kedua, yaitu persamaan diferensial orde yang kedua. Ini bentuk umumnya adalah d kuadrat y sama dengan dx kuadrat sama dengan f x dan y dan turunan pertama dari y. Khusus untuk persamaan linear,
yaitu A D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan GX. Yaitu seperti jika GX sama dengan 0, yaitu berarti homogen. Jika GX tidak sama dengan 0, berarti itu non homogen. Contoh soal pada persamaan diferensial orde kedua yaitu tentang homogen linear. Contoh soal yang pertama, turunan Y yang kedua dikurang 3 turunan pertama Y ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu kita bentuk karakteristiknya menjadi R kuadrat dikurang 3R ditambah 2 sama dengan 0. Yaitu R kurang 1, R kurang 2 sama dengan 0. Menjadi R1 jumlahnya 1, R2 jumlahnya 2. Lalu kita sederhanakan menjadi Y sama dengan C1 E X ditambah C2 E pangkat 2X. Contoh soal pada orde kedua yaitu non homogen linear. Soal yang kedua, turunan Y2 ditambah Y sama dengan sin X. Yang pertama solusi homogen, yaitu solusinya turunan Y2 ditambah Y sama dengan 0. Lalu kita samakan karakteristiknya menjadi R2 ditambah 1 sama dengan 0. Maka YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Lalu yang kedua kita bisa pakai solusi dengan cara partikuler. Karena luas kanan sin X kita jadikan menjadi YP sama dengan AX cos X ditambah BX sin X. Setelah kita substitusi kita dapat YP sama dengan Y1 YP sama dengan dikurang 1/2 X cos X. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X dikurang 1/2 X cos X. Terima kasih. Saya Bifara Farazi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henda Kurniasi dengan NIM D1C224041. Di sini saya akan membahas homogenitas. Kesamaan struktur atau komposisi atau kondisi di mana dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama. Uji homogenitas adalah metode statistik untuk menguji apakah varian antar kelompok data serupa, yang merupakan asumsi yang penting untuk analisis statistik pemeratik seperti ANOVA atau UGT. Kesamaan komposisi. Secara umum, homogenitas menggambarkan suatu yang memiliki struktur atau komposisi yang sama, varian yang sama. Dalam statistik, konsep ini merujuk pada keadaan di mana dua atau lebih data memiliki sebaran nilai yang sama atau serupa. Tujuan homogenitas untuk memastikan bahwa data yang berasal dari berbagai kelompok memiliki tingkat variasi yang serupa, sehingga perbandingan antar kelompok dapat dilakukan secara valid dan adil. Kapan dilakukannya uji homogenitas ini? Dilakukan sebagai langkah uji asumsi sebelum melakukan analisis statistik yang lebih lanjut, seperti uji ANOVA atau UGT independen. Contoh kasusnya adalah jika peneliti ingin membandingkan hasil tes pada dua kelompok siswa, misalnya kelompok A atau B, uji homogenitas akan dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok tersebut memiliki variabilitas nilai yang sama sebelum analisis hasil tes dilakukan. Homogenitas varians ini adalah konsep spesifik yang menyatakan bahwa varian dari setiap variabel dalam kumpulan data harus sama.
Uji asumsi klasik, homogenitas varian merupakan bagian penting dari asumsi klasik yang dalam beberapa uji statistik pragmatik atau uji T. Sekian penjelasan homogenitas. Berikutnya adalah contoh soal yang akan saya tampilkan selanjutnya.